Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwan fillah rahimakumullah, dimanapun antum sekalian berada, semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, dalam keberkahan dan juga lindungan Allah subhanahu wa ta'ala di segala aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah, dalam kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum karangan Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Sebagaimana biasa, mari sama-sama kita awali terlebih dahulu dengan pembacaan suratul Fatihah dan kita mantapkan niat ta'lim kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Thumma ila arwahil anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal ulama'il amilin, khususan minhum Sidina al-Imam al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa Sidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Thumma ila ruh Syekhul Kabir Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Segab Syekh Ali bin Abi Bakar Saqran. Thumma ila ruh Sayyidina al-Imam Qutbil Anfas wa Alamatin Nubras Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas wa Syekh Ali bin Abdullah Baras. ثم إلى روح سيدنا الإمام قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ووصولهم فروع مذهب الحقوق عليهم أجمعين. وثم خصوصا إلى روح صاحب التعليم متعلم الشيخ برهان الدين الزرنوجي ووصوله فروع وتلامذة مذهب الحقوق والمنتسبين إليه أجمعين. وثم إلى روح سيد الوالد الحبيب الرس بن سالم العطاس وأبوية وسلام سلمان هارون وأبوية سيد محمد بن علي المالكي وجميع أساتذة الدار الجودة صالح فرحهم أن الله يتغشم بالرحمة والمغفرة ويعود إلينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ورضوانه وقربه وثوابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala al-muallif radhiyallahu anhu wa ardahu anna jami'an. Faslun fi niyyati fi halit ta'allum. Adapun ini yaitu suatu fasal yang menerangkan tentang niat ketika belajar. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Ta'lim Al-Muta'allim kita. Dan sekarang kita sudah masuk pada fasal yang kedua, yaitu fasal yang membahas tentang niat ketika mencari ilmu. Pembahasan niat ini sangat penting karena segala amal perbuatan kita itu tergantung dari niat. Jika niatnya baik maka ganjarannya pun kebaikan, dan jika niatnya buruk maka balasannya pun keburukan. Ikhwan fillah rahimakumullah, sebelum kita membahas lebih lanjut pembahasan niat di sini, saya ingin mengingatkan kembali apa yang dimaksud dengan niat. Ta'rifun niyah. Adapun niat didefinisikan sebagai qasdu syai'in muqtarinan bi fa'ilihi. Bertujuan sesuatu muqtarinan bersamaan bi fa'ilihi dengan mengerjakannya. Jadi sederhananya niat itu bisa kita artikan dengan tujuan. Jadi misalkan kalau ditanyakan,
apa niat kamu menuntut ilmu. Maksud sederhananya yaitu apa tujuan kamu menuntut ilmu. Misalkan ditanyakan lagi, apa niat kamu datang ke sini? Maksudnya adalah apa tujuan kamu datang ke sini. Kira-kira seperti itu pengertian sederhananya dari niat. Dan adapun niat, tempatnya itu di hati. Dan mengucapkan niat hukumnya sunnah. Lalu kapan waktunya kita berniat? Nah, waktu berniat ini berbarengan ketika kita mau mengerjakan sesuatu yang kita tuju tersebut. Bukan sejam atau 2 jam sebelumnya, tetapi berbarengan ketika awal kita mengerjakan pekerjaan yang kita tuju itu. Misalkan contohnya nih, saya niat mau makan. Kapan? 2 jam lagi. Nah, itu bukan niat. Itu namanya azam. Kalau dalam bahasa Indonesianya kita kenal hal seperti itu dengan istilah tekad. Jadi itu bukan niat. Kalau niat, begitu kita niat saat itu juga kita mengerjakan. Tapi kalau misalkan kita mau makan, kapan? 2 jam atau 3 jam lagi atau besok. Nah, itu bukan niat, itu namanya tekad. Jadi ada perbedaan sedikit antara niat dan tekad di sini. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau niat puasa? Kan kita niat puasa itu dari malamnya, bukan pas saat puasanya. Nah, berkaitan dengan niat puasa ini ada pembahasan tertentu yang dibahas dalam ranah fikih. Saya tidak akan bahas panjang lebar di sini. Yang akan kita bahas di sini yaitu niat pada umumnya dan khususnya niat yang berkaitan ketika menuntut ilmu. Lalu dilanjutkan di sini oleh beliau Asy Burhanuddin Az-Zarnuji rahimahullah. Tsumma la budda minan niyyati fi zamani ta'allumil ilmi. Kemudian la budda, diharuskan minan niyyah, dari berniat, fi zamani ta'allumil ilmi, dalam waktu menuntut ilmu. Idzin niyatu hiyal aslu fi jami'il ahwali, di mana an-niyatu, adapun niat itu, hiya, ia niat, al aslu, yaitu pokok atau landasan, fi jami'il ahwali, di setiap perkara, dari setiap perbuatan. Ligaulihi alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya adapun amal-amal perbuatan itu binniyat, yaitu tergantung niat. Haditsun sahihun, hadis yang sahih. Nah, jadi di sini ditegaskan oleh beliau, menuntut ilmu itu harus didasari dengan niat, sebagaimana amal-amal yang lain. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, innamal a'malu binniyah, sesungguhnya setiap amal tergantung dengan niat. Maka tidak terhitung amal jika tidak disertai oleh niat. Karena saking pentingnya kedudukan niat, sampai-sampai dikatakan niatul mukmin khairu min amalihi. Adapun niat seorang mukmin itu khairu min amalihi, lebih baik daripada amalnya. Kenapa bisa demikian? Karena niat ini yang pertama landasan atau pokok dari setiap perbuatan. Kemudian yang kedua, niat itu tempatnya di hati. Jadi tidak ada yang tahu niat seseorang kecuali orang tersebut dan tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu ia tidak bisa memanipulasi niatnya, karena ia tidak bisa memanipulasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia tidak bisa menipu Allah Subhanahu wa ta'ala melalui niatnya tersebut. Niatnya baik atau buruk Allah tahu.
Nah, adapun perbuatan itu bisa dimanipulasi. Nah, orang berbuat baik padahal niatnya buruk. Nah, orang-orang yang melihat ia melakukan perbuatan baik, disangka orang baik, disangka niatnya baik padahal niatnya buruk. Ia bisa memanipulasi perbuatan yang ia lakukan. Ia bisa menipu orang dengan perbuatannya. Tapi berkaitan dengan niat, ia tidak bisa memanipulasinya, karena urusan niat, urusan hati, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga niat ini bisa mencapai perbuatan-perbuatan yang tidak mampu ia lakukan. Bisa jadi ia berniat sesuatu, akan tetapi mungkin ia tidak mampu untuk melakukannya. Tapi karena ia sudah niat dengan kuat dan dilandasi karena keikhlasan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka walaupun mungkin ia tidak mencapai perbuatannya, tetapi karena ia sudah berniat dengan kuat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun bisa mengganjar ia dari niatnya tersebut, walaupun perbuatannya itu belum ia lakukan. Dan kita juga harus perhatikan bahwa niat baik pun harus disertai dengan cara yang baik agar hasilnya pun baik. Kalau niatnya baik tetapi caranya tidak baik, maka hasilnya pun bisa buruk. Apalagi niat buruk, caranya buruk, maka hasilnya akan sangat buruk. Dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Niatnya baik, maka balasannya pun kebaikan. Niatnya buruk, maka balasannya pun keburukan. Seperti contoh, misalkan ada orang yang berniat untuk membantu orang, tetapi dia membantu orang itu dengan harta yang ia peroleh dari jalan yang haram, misalkan dari hasil korupsi, atau dari hasil menipu, dari hasil merampok, dan cara-cara yang lain yang tidak dibenarkan oleh syariat. Walaupun mungkin niatnya baik, mau nolong orang, tetapi karena caranya tidak baik, maka hasilnya pun akan tidak baik. Dan niat ini pun menjadi pembeda antara adah wal ibadah. An-niyatu farqul adah wal ibadah. Adapun niat yaitu farqul adah wal ibadah, pembeda antara adah, kebiasaan, wal ibadah, dan ibadah. Contoh seperti ini. Dari kecil kita umumnya diajarkan oleh orang tua kita kalau makan harus pakai tangan kanan, hingga akhirnya makan pakai tangan kanan menjadi kebiasaan kita, menjadi adah kita sehari-hari. Nah, di sisi lain, makan menggunakan tangan kanan memang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam artian, makan menggunakan tangan kanan merupakan salah satu sunnah yang kalau kita kerjakan dengan niat mengamalkan sunnah tersebut, maka kita akan diganjar dengan pahala. Jadi ketika kita makan, lalu kita ditanya oleh seseorang, kenapa Anda makan pakai tangan kanan? Lalu kita jawab, karena memang kebiasaan. Saya diajari dari kecil untuk makan menggunakan tangan kanan. Oh, jadi nggak ada niatan lain? Nggak ada tujuan lain? Nggak ada, karena memang ini udah kebiasaan. Nah, kita tidak mendapatkan apa-apa dari perbuatan kita tersebut. Tetapi kalau kita ketika ditanya, kenapa Anda makan pakai tangan kanan? Lalu kita jawab, oh, saya makan pakai tangan kanan sebab saya berniat untuk mengikuti sunnah Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita ketika makan menggunakan tangan kanan. Oh, jadi bukan kebiasaan. Betul, memang ini kebiasaan saya. Saya diajarkan oleh orang tua saya kalau makan pakai tangan kanan. Tetapi ketika saya belajar, saya mendapatkan ilmu bahwa makan menggunakan tangan kanan pun ternyata itu salah satu daripada sunnah Rasul. Nah, mulai dari situ saya niatkan makan menggunakan tangan kanan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah, saudara,
karena kita niatkan untuk mengikuti sunnah Nabi, maka kita pun mendapatkan ganjaran pahala karenanya. Jadi niat ini pembeda antara adah wal ibadah, sehingga niat sangat berpengaruh pada setiap perbuatan kita. Dengan begitu, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala jika disertai dengan niat. Sebagaimana dilanjutkan di sini oleh beliau Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, di mana di lanjutan ini beliau pun menukil lagi salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari salah satu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin yatasawwaru bi surati amali dunya wa yasiru bi husni niyyah min a'malil akhirah. Kam min amalin, berapa banyak dari suatu amal, yatasawwaru, menggambarkan itu amal, bisurati amali dunia, dengan gambaran amal-amal dunia, wa yasiru, dan berubah, bihusni niyah, dengan niat yang baik, min a'malil akhirah, menjadi amalan-amalan akhirat. Wa kam min amalin, dan berapa banyak dari suatu amal, yatasawwaru, menggambarkan amal tersebut, bisurati amalil akhirah, dengan gambaran amal-amal akhirat. Thumma, kemudian yasiru min a'malid dunya, berubah menjadi amalan-amalan dunia, bisu'in niyah, karena sebab su'in niyah, niat yang jelek. Sederhananya seperti banyak kita lihat amalan-amalan atau pekerjaan-pekerjaan yang orientasi dunia, tetapi karena diniatkan dengan niat yang baik, maka berubah amalan tersebut menjadi amalan akhirat. Contoh misalkan seperti orang berdagang atau bekerja. Ada orang berdagang atau bekerja, di mana berdagang ini dan juga bekerja ini merupakan pekerjaan yang orientasi dunia, gambaran pekerjaan dunia. Tetapi karena dia berdagang dengan niat yang baik, misalkan saya berdagang dengan niat agar saya bisa mempunyai penghasilan yang halal, tidak mencuri, tidak menipu, tidak korupsi, tidak merampok ya. Karenanya saya berdagang supaya saya punya penghasilan, sehingga dengan penghasilan ini saya bisa menafkahi istri saya bisa menyekolahkan anak-anak saya untuk belajar ilmu agama dan ilmu-ilmu yang lainnya. Saya juga bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya, sehingga harga diri saya sebagai seorang muslim ini tidak direndahkan oleh orang-orang yang lain. Nah, ini salah satu contohnya. Berdagang, bekerja itu merupakan gambaran pekerjaan dunia, tapi karena niatnya baik, niatnya saya berdagang supaya saya dapat penghasilan halal, saya bisa menafkahi istri saya, bisa menafkahi anak-anak saya, bisa menyekolahkan mereka untuk belajar ilmu agama, sehingga mereka tahu akan kewajiban-kewajiban mereka, sehingga mereka tidak buta dari kewajiban-kewajiban mereka, supaya saya pun bisa menjaga marwah saya sebagai seorang muslim, dan lain-lain sebagainya. Nah, karena niatnya niat baik, yang tujuan intinya adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya pekerjaan dunia, karena diselipi olehnya dengan niat yang baik, maka berubah itu pekerjaan dunianya menjadi amalan akhirat yang akan menjadi saksi dia nanti di akhirat. Begitu juga sebaliknya, amalan-amalan akhirat bisa berubah menjadi hanya pekerjaan dunia karena jeleknya niat. Contoh misalkan ada orang bersedekah. Sedekah ini kan tujuannya mencari pahala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena tujuannya dia, niatnya dia tidak baik, saya sedekah supaya orang kenal saya sebagai seorang yang dermawan, supaya orang kenal saya sebagai orang yang baik, supaya nanti kalau saya mau nyalonkan jadi kepala daerah atau jadi anggota dewan, orang-orang pilih saya karena orang-orang sudah kenal saya, sering membantu mereka. Nah, karena niatnya tidak baik,
yang tadinya amalan akhirat berubah hanya menjadi pekerjaan dunia karena niatnya yang tidak baik. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa niat ini sangat berpengaruh dan berdampak pada perbuatan kita. Perbuatan-perbuatan yang orientasinya dunia tapi karena disisipi dengan niat yang baik, lalu diikuti dengan cara yang baik, maka berubah pekerjaan-pekerjaan dunia tersebut menjadi amalan akhirat. Sebaliknya, amalan-amalan akhirat tapi disisipi dengan niat yang tidak baik, walaupun mungkin caranya baik, tetap hasilnya pun akan tidak baik dan hanya akan menjadi pekerjaan-pekerjaan dunia yang tidak menghasilkan apa-apa di akhirat nanti. Dalam artian tidak menghasilkan pahala, tapi justru akan mendatangkan dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Berkaitan dengan pembahasan ini ada satu kisah menarik dari Al-Imam Ahmad Al-Badawi. Beliau ini seorang ulama besar, ahli sufi, hidup di zaman sekitar tahun 500-an akhir Hijriah hingga awal-awal 600-an Hijriah. Suatu ketika beliau mendatangi sebuah pasar, dan di tengah pasar tersebut tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan beliau suatu kelebihan sehingga beliau bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. Saat itu beliau dianugerahi penglihatan sehingga beliau bisa melihat amal-amal perbuatan orang-orang yang ada di pasar itu. Nah, ada 3 pedagang yang beliau lihat amalnya berbeda-beda, padahal sama-sama pedagang, sama-sama sedang berdagang, sama-sama ada di pasar itu. Tetapi ketika ia melihat buku catatan amal pedagang yang pertama, ia melihat bahwa saat itu malaikat sedang menuliskan dosa, 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 dan dosa pada buku catatan amal sang pedagang yang pertama itu. Dan ketika ia melihat pedagang yang kedua, ia melihat malaikat sedang mencatat pahala, pahala, dan pahala di buku catatan si pedagang yang kedua tersebut. Dan di pedagang ketiga, beliau melihat malaikat yang memegang buku catatan pedagang ketiga ini tidak menuliskan apa-apa, tidak menuliskan pahala dan tidak menuliskan dosa. Lalu ia penasaran dan ia pun mendekati ketiga pedagang itu. Pada pedagang pertama beliau bertanya, "Wahai Tuan, apakah Tuan sudah lama berdagang di sini?" "Ya, saya tiap hari berdagang di sini," kata pedagang yang pertama. Kemudian beliau bertanya lagi, "Mohon maaf Tuan, saya mau tanya, tujuan Tuan ini, niat Tuan ini berdagang karena apa ya?" Lalu sang pedagang yang pertama ini jawab, "Oh, saya dagang ini supaya saya dapat uang yang banyak. Karena kalau saya punya uang banyak, saya bisa berbuat apapun, bisa melakukan apapun. Saya bisa memilih wanita yang bagaimanapun. Jadi saya berdagang ini supaya saya dapat duit banyak, sehingga saya bisa melakukan apa yang saya inginkan." Dalam hati Imam Ahmad Badawi berkata, "Oh pantes, ini orang buku catatan amalnya isinya penuh dengan dosa karena memang niatnya tidak baik ketika ia berdagang." Kemudian ia lanjutkan bertanya kepada pedagang yang kedua, "Wahai Tuan, apakah Tuan ini sudah lama berdagang di sini?" Sang pedagang kedua ini pun menjawab, "Ya, saya pun sudah lama dagang di sini." Kemudian beliau bertanya lagi sebagaimana pertanyaan yang beliau tanyakan kepada pedagang yang pertama, "Tujuannya Tuan ini berdagang apa ya?" kata Al-Imam Ahmad Badawi. Kemudian sang pedagang yang kedua ini pun menjawab, "Wahai Tuan, sebetulnya kalau saya diberikan pilihan, saya tidak ingin untuk berdagang di pasar ini. Akan tetapi karena saya punya kewajiban yang harus saya tunaikan, saya harus menafkahi istri saya harus menafkahi keluarga saya pun punya anak-anak yang saat ini
sedang mengenyam pendidikan di pesantren. Karenanya untuk memenuhi kebutuhan itu semua, saya berdagang di sini. Mendengar jawaban pedagang yang kedua tadi, Al-Imam Ahmad Al-Badawi pun akhirnya mengerti kenapa buku catatan amal sang pedagang yang kedua ini penuh dengan pahala. Karena memang saat ia berdagang, ia niatkan dengan niat-niat yang baik, sehingga walaupun berdagang, walaupun orientasinya orientasi dunia, tapi karena niat yang baik, akhirnya mendatangkan pahala baginya. Lalu kemudian Al-Imam Ahmad Al-Badawi melanjutkan bertanya kepada pedagang yang ketiga. Pertanyaannya sama seperti tadi. Sang pedagang ketiga ini pun menjawab bahwa dia berdagang tidak ada tujuan, bukan tujuan untuk ngumpulin duit agar ia bisa melakukan apapun yang ia mau, dan bukan juga untuk menafkahi anak istrinya. Dia hanya ditugaskan berdagang, ya udah dia berdagang. Akhirnya Imam Ahmad Badawi mengerti kenapa buku catatan amal pedagang ketiga ini kosong, tidak ada pahala dan tidak ada dosa, karena memang tidak ada niat baik atau buruk dari si pedagang yang ketiga tersebut. Nah, jadi dari ketiga pedagang ini walaupun sama-sama pedagang, tapi ganjarannya berbeda-beda karena niat mereka. Kemudian dilanjutkan di sini oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, wayan bagi ayyan wiyal muta'allimu bi talibil ilmi ridallahi ta'ala wa daral akhirati. Dan semestinya ayyan wiya, agar berniat, al muta'allimu, seorang pelajar, seorang penuntut ilmu, bi talibil ilmi, dalam menuntut ilmu, ridallahi ta'ala, untuk mencari ridha Allah ta'ala, wa daral akhirati, dan mencari kebahagiaan akhirat. Nah, di bagian ini Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji memberikan arahan, memberikan bimbingan, memberikan tuntunan kepada para pelajar agar mereka ketika belajar berniat dengan niat yang benar. Yang pertama, niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, niatkan untuk mencari kebahagiaan akhirat. Kemudian yang selanjutnya, wa izalatal jahli an nafsihi, dan untuk menghilangkan kebodohan an nafsihi, dari dirinya, wa ansairil juhali, dan juga untuk menghilangkan kebodohan pada orang lain. Sebab kebodohan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Haddad adalah pangkal segala keburukan dan tempat berkembangnya segala mara bahaya. Kebodohan seseorang itu akan membahayakan dirinya. Dan kemudian wa ihya ad-din, dan niatkan untuk menghidupkan agama. Wa ibqa al-islam, dan untuk menegakkan Islam. Fa inna baqa al-islam bil ilmi, karena sesungguhnya menegakkan Islam bil ilmi, yaitu dengan ilmu. Wala yasihu zuhdu wa taqwa ma'al jahli, dan tidak sah sikap zuhud dan juga takwa ma'al jahli, yang disertai dengan kebodohan. Nah, jadi saudara, beliau ini mengarahkan para penuntut ilmu, mengarahkan kita semua para penuntut ilmu untuk berniat yang benar, yang tepat tatkala menuntut ilmu. Di antaranya beliau paparkan tadi, yang pertama dan utama adalah mencari ridha Allah Ta'ala, kemudian mencari kebahagiaan akhirat, kemudian menghilangkan kebodohan dari diri kita, dan juga untuk ikut ambil bagian memberantas kebodohan atas umat atau masyarakat. Dan juga niatkan kita mencari ilmu ini untuk menghidupkan agama dan juga menegakkan Islam. Menegakkan Islam ini harus dengan ilmu. Tidak akan bisa kita menegakkan Islam kalau kita tidak memiliki ilmu. Karenanya bagi mereka yang ingin ikut ambil bagian membela Islam, membela agama, maka wajib bagi mereka untuk menuntut ilmu.
Dan dilanjutkan di sini oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, wa ansyada Syekhul Imamul Ajalu Burhanuddin sahibul hidayah syi'ran li ba'dihim, dan telah membacakan Syekh Al-Imam Al-Ajal Burhanuddin. Yang dimaksud di sini beliau yaitu Syekh Burhanuddin Ali bin Abi Bakar Al-Marghinani, seorang ulama yang hidup pada tahun sekitar 500-an Hijriah, sahibul hidayah, yang juga merupakan pengarang kitab yang bernama Al-Hidayah syi'ran. Beliau membacakan suatu syair li ba'dihim, bagi sebagian mereka para penuntut ilmu. Apa yang beliau katakan? Beliau sampaikan sebuah syair, fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Beliau katakan fasadun kabirun alimun mutahattikun, suatu kerusakan yang besar, suatu musibah yang dahsyat. Alimun mutahattikun, jika ada orang yang alim, yang berilmu, akan tetapi ia durhaka, ia tidak mengamalkan ilmunya. Wa akbaru minhu, dan yang lebih besar dari itu, jahilun mutanassikun, orang yang jahil tapi sok gemar beribadah. Huma fitnatun fil alamina azimatun, keduanya ini merupakan bencana bagi umat. Liman bihima fi dinihi yatamassaku, bagi mereka yang menjadikan keduanya sebagai rujukan dalam beragama. Jadi kalau misalkan ada orang alim akan tetapi ia durhaka, dalam artian ia orang yang mengetahui tapi ia tidak mengamalkan apa yang ia ketahui. Ia orang berilmu tapi ia masih senang bermaksiat dengan terang-terangan. Atau yang kedua yaitu orang yang bodoh tapi gemar beribadah, dia beribadah dalam kebodohan. Nah, keduanya ini akan menjadi bencana bagi umat jika umat menjadikan salah satu atau keduanya menjadi rujukan dalam beragama. Bisa hancur, bisa rusak ini umat kalau menjadikan mereka ini sebagai rujukan dalam beragama. Nah, itu syair yang disampaikan oleh Syekh Burhanuddin Al-Marghinani, dan ini syair sangat terkenal di kalangan para thalabul ilm. Nah, syair ini masih tetap menjadi relevan di zaman sekarang ini. Apalagi zaman sekarang ini tidak bisa kita pungkiri banyak orang-orang yang nyeleneh, mengeluarkan statement-statement yang ngawur, yang terkadang juga melecehkan atau menghina Allah, menghina Nabi, melecehkan syariat. Hati-hati, jangan sampai kita menjadikan orang-orang seperti ini rujukan. Walaupun orang-orang seperti ini orang-orang yang terpandang, dikenal sebagai tokoh masyarakat, atau bahkan mungkin dikenal sebagai tokoh nasional. Jangan sampai kita menjadikan orang-orang yang seperti ini, walaupun ia berilmu, tapi kalau dia bermaksiat, dia durhaka, dia tidak mengamalkan ilmunya, jangan sekali-kali menjadikan ia sebagai rujukan kita, khususnya rujukan dalam beragama. Sebab kalau kita sampai menjadikan mereka ini jadi rujukan kita dalam beragama, ini akan membahayakan kita, membahayakan akidah kita, dan tentunya akan menghancurkan daripada hidup kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian dilanjutkan di sini oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, wa yanwiya bihi asyukra ala ni'matil aqli wa sihatil badani, dan dianjurkan pula berniat bagi para penuntut ilmu dalam menuntut ilmu syukra ala ni'matil aqli, bersyukur atas nikmat akal, wasihatil badani, dan kesehatan badan. Jadi selain niat-niat yang tadi beliau telah arahkan kepada para penuntut ilmu, beliau juga menganjurkan ketika menuntut ilmu niatkan untuk mensyukuri akal,
yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita dengan cara menggunakan nikmat akal tersebut untuk menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu itu berarti kita sedang bersyukur atas anugerah akal yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita. Wasihatil badan, dan juga kesehatan badan. Sebab banyak orang di luar sana yang mungkin ingin menuntut ilmu, tetapi karena keterbatasan fisik mereka, karena kesehatan badan mereka, akhirnya mereka tidak bisa untuk maksimal dalam menuntut ilmu. Nah, kita yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan badan, gunakan, syukuri kesehatan badan ini. Salah satunya adalah kita gunakan kesehatan badan ini untuk meluangkan waktu dalam menuntut ilmu, sehingga dengan kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan lagi nikmat-nikmat yang lainnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin untuk saat ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Jika menurut Anda konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channelnya, share videonya, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Insyaallah kita bertemu di lain kesempatan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.